Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan membahas mengenai tutorial pembuatan media barcode. Sebelum ke tutorialnya, di sini ada pengantar dari saya. Sudut pandang saya mengapa banyak yang tidak mau berusaha dan berkarya. Yang pertama, menganggap dirinya sendiri tidak sanggup. Nah, di sini banyak yang belum mencoba atau memulai tapi sudah mendoktrinisasi dirinya sendiri tidak bisa. Ini yang menurut saya menutup potensi yang dia miliki. Kemudian, usia sudah tidak lagi muda. Nah, di sini juga banyak alasan yang menganggap usia tidak muda. Apalagi alasan yang ini ya, usia menjadi tolak ukur suatu patokan sebuah keberhasilan dalam berkarya. Banyak di luar sana yang usianya tidak lagi muda tapi bisa berkarya. Begitu sebaliknya. Yang muda pun seringkali juga malas untuk berkarya. Jadi intinya ya, di sini kemauan untuk melakukan berkarya itu harus ada. Intinya adalah, yaudah, setiap individu atau dirinya sendiri mau berkarya atau tidak. Poin yang ketiga, ini juga sebagai alasan, yaitu adalah alat tidak memadai. Poin yang ketiga ini juga menjadi suatu alasan mengapa tidak mau berkarya, dengan alasan keterbatasan alat. Kalau dilogikakan, banyak inovasi yang tidak memerlukan alat yang canggih. Semua inovasi yang terpenting adalah esensi kegunaannya atau fungsinya itu baik apa tidak, atau berjalan dengan sesuai yang direncanakan atau tidak. Jadi nggak harus memiliki alat yang canggih dan sebagainya. Di sini saya contohkan, yaitu adalah Wakamiya. Wakamiya ini usianya kurang lebih 85 tahun. Di sini saya kutip pernyataan dari Wakamiya. Saya tidak menemukan sebuah aplikasi untuk lansia, jadi saya putuskan untuk membuatnya sendiri. Pada era sekarang, banyak yang bisa memakai teknologi, tapi hanya sekedar konsumtif. Seharusnya bisa mengembangkan dari kemudahan teknologi tersebut. Sebenarnya seperti itu, tapi ya udah, kita mungkin di saat ini cuma sebagai pemakai saja. Pertama kali menggunakan komputer di usia 60 tahun. Jadi luar biasa kan? Dia melakukan inovasi di usia yang tidak lagi muda. Bahkan saya kategorikan di sini udah tua lah. Beliau ini belajar membuat sebuah program. Luar biasa banget ya. Jadi di usianya 60 tahun dia masih belajar membuat sebuah program. Menurut saya membuat program itu emang sulit banget. Untuk coding programnya, kemudian bahasa programnya itu kan sangat sulit. Dan di sini luar biasa banget. Kemudian di sini juga ada beberapa yang usianya tidak lagi muda tapi masih produktif. Yang pertama di sini adalah Kim Lan, berusia 91 tahun saat jadi sarjana terbuka di Sukhothai, itu di Bangkok, Thailand. Kemudian juga ada Hermain, berusia 91 tahun. Kemudian dia wisuda program doktor di Pajajaran. Ini juga Muriati, lulus S3 Fakultas Ekonomi ketika usianya 79 tahun. Ini yang saya suka. Usianya 95 tahun. Dia baru meraih gelar master. Kemudian di gelar masternya itu ya, dia berusia 98 tahun. Namanya adalah Nola. Jadi keren banget, dia adalah sarjana dari sejarah. Media pembelajaran. Seberapa penting media pembelajaran? Intinya di sini untuk memudahkan pemahaman media pembelajaran, saya logikakan seperti ini. Penggunaan media pembelajaran belum tentu mencapai tujuan pembelajaran, apalagi tidak memakai sebuah media. Itu logikanya. Inovasi media pembelajaran barcode di sini ada 3 sub. Yang pertama adalah sederhana. Media barcode ini memang sangat sederhana jika dipandang dari medianya. Jelas cuma sebuah barcode saja kan? Terus apa istimewanya? Akan tetapi pemahaman ini atau pemahaman media itu adalah
sebuah alat bantu atau bahan untuk menjembatani informasi yang disampaikan. Nah, media ini esensinya bukan kualitas atau kuantitas, akan tetapi sebuah ide untuk inovasi pembelajaran agar tidak monoton atau tidak membosankan. Dan ketika saya terapkan di kelas, indikator pengamatan saya tercapai, seperti keaktifan, motivasi, serta hasil belajar yang sangat meningkat. Kemudian, mudah untuk dibuat. Media ini memang mudah untuk dibuat, akan tetapi fungsinya menurut saya sangat luar biasa. Dan yang terakhir adalah fleksibel. Maksudnya fleksibel ini bisa diterapkan di mata pelajaran selain sejarah. Sintak penerapan barcode atau langkah-langkah penerapan barcode. Di sini saya berpikiran seperti berkunjung ke sebuah museum. Jadi nanti barcode-barcode-nya itu ditempel-tempel di tembok-tembok atau ditaruh di meja. Nanti peserta didik berkeliling untuk mencari informasi yang ada di barcode, selayaknya kita berkunjung di sebuah museum. Itu logika awal saya. Sintaknya seperti ini. Yang pertama, peserta didik berkumpul dengan kelompok yang sudah dibuat oleh guru. Kemudian, peserta didik menginstal QR barcode scanner. Jika handphone siswa tidak support, tapi kebanyakan sekarang kamera HP yang canggih sekarang atau yang terbaru sudah support QR, jadi nggak usah install aplikasinya. Kemudian, yang ketiga, guru mempersiapkan media barcode di kelas, bisa ditempel di tembok atau ditempatkan di meja-meja kelompok. Kemudian, nomor 4, peserta didik mencari materi pada barcode yang sudah disediakan oleh guru. Yang kelima, informasi yang sudah didapatkan kemudian didiskusikan kembali di kelompok untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat. Yang terakhir adalah mempresentasikan. Itu sintaknya atau langkah-langkahnya. Terus kemudian bagaimana tata cara pembuatan barcode? Gampang banget. Yang pertama, tinggal menginstal aplikasi di Play Store, yaitu QR Code Generator. Setelah diinstal, tampilannya seperti ini. Kemudian, kita tinggal menaruh materi atau potongan materi di teksnya ini. Kemudian klik Generate. Dan hasilnya, nah seperti ini. Ini bisa disimpan, kemudian nanti diperbanyak setelah semua materi udah dibarcode-kan, nanti tinggal di print. Jadi printnya itu yang nanti kita tempel di tembok atau di meja-meja. Kemudian cara scan barcode. Cara scan-nya gampang juga. Yang pertama, peserta didik menginstal QR barcode jika HP siswa tidak support. Namanya adalah QR barcode scanner. Ini ketika di-scan ya, proses scan memakai kamera HP. Ketika sudah di-scan, akan memunculkan sebuah materi yang sudah disiapkan tadi. Gitu. Terima kasih, semoga pembelajaran sejarah khususnya dan pelajaran yang lain itu tidak monoton. Dan juga guru selalu inovatif untuk mengembangkan sebuah media pembelajaran agar peserta didik tidak bosan. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.